Mas Bagus, dari Mas Bagus. Bolehkah kita ikut atau buat organisasi untuk ta'awun dakwah? Ya tergantung organisasi seperti apa, organisasinya seperti apa. Jika organisasinya ya berlandaskan syariat, ya tidak nilai sunnah, maka boleh seperti yayasan-yayasan yang ada, ya, atau ya organisasi-organisasi yang lain, ya, semisal organisasi sosial dan lain sebagainya. Dan asalkan tidak hizbi, ya, wala dan baroknya itu di atas organisasi tersebut tidak boleh. Ya. Jadi asalnya boleh saja. Misalnya kita buat yayasan, ya, tapi bukan untuk ta'assub dengan yayasan itu. Sehingga kalau yayasan itu tidak mau lagi ngaji, kalau itu tidak mau, kalau itu tidak mau, itu ta'assub dengan yayasan itu. Jadi boleh asalkan memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ya kita rapikan tadi jawabannya, ya, membuat organisasi dakwah atau ta'awun dakwah, hukum asalnya boleh. Ya, pertama asalkan berlandaskan dengan ya hukum Allah, hukum syariat, kemudian tidak menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi asas-asasnya itu sesuai dengan sunnah, tidak boleh menyelisih dari sunnah. Ya. Misalkan buat organisasi untuk menampung mak-mak, ya. Organisasi menampung mak-mak agar bertabarruj, nah itu tidak boleh. Jadi kalau organisasi biasa dakwah untuk sosial, untuk membantu kaum muslimin, nah makanya tidak pertama. Jadi sesuai dengan syariat dan sunnah, tidak menyimpang dari itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada bibit-bibit hizbiyah, ya. Tidak mau kalau tidak yayasan itu, ya. Jadi pokoknya harus yayasan itu. Tidak mau ngaji kecuali ustadz yang ada di yayasan itu, ustadz yang ada di organisasi. Tidak boleh. Ya. Padahal salah-satunya sama-sama sunnah, sama-sama mendapatkan tauhid. Ya. Nah, jadi itu, ya, dua syaratnya harus perhatikan. Nah, ya ini Mas Bagus, ya. Ya, kemudian yang berikutnya, jadi diantara adab-adab bertanya itu yang perlu diperhatikan, ya ibu-ibu, bapak-bapak, adalah dimulai dengan doa, doa. Ya. Misal, ya seperti pertanyaan tadi, mulai dengan doa assalamualaikum, ya, atau barakallahu fikum. Nah, kemudian baru dibicarakan pertanyaannya. Ya. Nah, ini pertanyaan dari ini laki-laki, Mas Iwan Ridwan. Ya. Apa Ustaz? Ya, semoga Allah memberkahi ilmu antum. Ini doa. Ya. Nah, ini diantara adab. Kemudian apakah dengan kita menuntut ilmu dan mengamalkannya dan mendakwakannya, terutama untuk diri dan keluarga, bagian dari ikut andilnya kita dalam agama kita ini? Nah, ya, iya. Ya. Itu bagian dari andil kita dalam agama Allah SWT. Kita menjaga agama Allah, ya, untuk diri kita, keluarga kita, ya, atau lingkup kecil kita, masyarakat kita, ya. Kita ngajari anak kita itu ngaji, misalnya ngajari baca Al-Quran, itu menyiapkan kita generasi soleh berikutnya. Anak kita nanti jadi orang besar, bermanfaat, luar biasa. Ya. Itu saja yang kalau kita belum bisa besar-besar, berbuat yang besar, ya karena mungkin kita tidak ada ilmunya, kemudian kita memang baru hijrah misalnya, ya udah buat lingkup yang kecil dulu,
Ya, atau kalau misalnya nanti sudah diberikan ilmu, diberikan rezeki oleh Allah, nah kita mulai buat nanti ya suatu wadah atau hal-hal yang besar ya dalam agama, dalam sosial dan lain sebagainya. Ya. Barakallahu fiik. Karena sudah 2 pertanyaan, satu lagi dari yang Ma'mar. Ini bagus ini teman. Dari Bu Cornelia. Ini ada 2 pertanyaan. Ustaz, apakah dosa ya? Misalnya seseorang itu iri dengan orang lain kalau melihat orang lain bisa bersedekah atau berinfak banyak, dan orang lain yang menerima merasa senang. Ya, itu iri yang dibolehkan. Iri yang dibolehkan ketika kita melihat saudara kita rajin bersedekah dan kita ingin seperti itu. Ya, kita ingin seperti itu. Ya, kalau kita seandainya punya uang seperti itu, saya juga akan bersedekah seperti dia. Itu iri yang dibolehkan. Akan tapi menjadi tidak dibolehkan ketika irinya buruk gitu. Nah, jadi kalau yang tadi itu bahasanya adalah ghibthah. Ya, dibahasakan dalam syariat itu ghibthah. Ya, kalau iri itu konotasinya jelek. Ya. Berbeda dengan jika kita melihat saudara kita itu rajin bersedekah dan orang yang menerima senang, kita ingin saudara kita itu yang rajin bersedekah itu jatuh miskin. Jatuh miskin biar tidak bersedekah lagi. Jadi kekayaannya biar terjatuh ke dia, sehingga dialah yang bersedekah. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu tercela. Ya, dosa jelas. Ya. Jadi yang harusnya kita ketika itu melihat, merasa ghibthah, saya pengen juga seperti dia, semoga dia tetap istiqomah, saya ikut jejak dia. Itu yang boleh. Ya, itu yang boleh. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita ingin berinfak, namun belum bisa atau hanya kadang-kadang saja? Sementara banyak majelis-majelis yang menganjurkan kita selalu bersedekah. Nah, kalau kita memang tidak mampu ya sudah. Ya. Dan infak itu juga tidak harus dengan uang. Ya, bersedekah itu kan tidak harus dengan uang. Apa yang kita miliki lah. Ya, kita hanya memiliki apa? Ya, apa saja lah. Ya, misalnya kita punya uang apa-apa, kita masih bisa bersedekah, yaitu dengan berkata-kata yang baik, menghibur saudara kita, menulis kalimat-kalimat yang baik. Itu bagian dari sedekah. Nabi mengatakan al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik. Kita hibur saudara kita, misalnya ditinggal mati oleh keluarganya, kita hibur saudara kita misalnya ditinggal mati suaminya atau ditinggal mati istrinya, atau lagi tertimpa musibah, ya anaknya sakit atau terjatuh dalam misalnya kena penyakit-penyakit tertentu misalnya, kita hibur. Itu sedekah itu. Jadi sedekah tidak mesti dengan uang. Tapi kalau kita punya uang ya bagus. Ya, bagus kita infakkan di jalan Allah. Ya, jadi seperti itu yang harus kita pahami ya. Jadi jangan memahami makna sedekah ini sangat sempit. Kita menasihati saudara kita itu sedekah, kita berzikir kepada Allah itu sedekah. Ya, banyak. Ya, banyak sekali. Ya, ketika tapi kita punya kelebihan harta ya kita sedekah dengan harta kita itu. Ya. Misalnya ketika tidak punya ya sudah, yang kita punya saja gitu ya. Itu yang harus kita pahami ya, bahwasanya dan sedekah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak akan membuat kita miskin. Ya, betapa banyak orang yang rajin sedekah malah tambah kaya. Ya, subhanallah. Ya, ini ada keberkahan. Ya. Orang punya uang 1 M. Ya, dia rutin sedekahnya ya per bulannya 100 juta misalnya, ya. Sehingga kalau dihitung-hitung 1 M itu akan habis dalam waktu berapa? 10 bulan. Itu kan hitung-hitungan manusia, bukan hitung-hitungan Allah. Tapi kalau hitung-hitungan Allah bisa saja malah ya Allah lipatkan berkali-kali lipat. Dan ini sudah nyata buktinya, saya tahu sendiri ya. Sangat-sangat nyata. Ya ada di Surabaya itu kalau daurah para asatidzah itu ya
yang diadakan tahun sekali itu ada musinin infak ya 2 miliar. Itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. 2 miliar, 2 miliar. Tapi apakah dia miskin setelah infak 2 miliar? Wallahi tidak miskin, malah tambah kaya. Ya, malah subhanallah berkembang semakin pesat, semakin bisa dia bantu yang lain. Oh bikin ini, bikin Allah bukakan keberkahan. Yang penting dijaga hatinya, ikhlaskan Allah. Ya, karena hakikatnya itu yang akan kita bawa nanti. Jadi bukan harta-harta rumah gedung, kemudian mobil mewah, itu bukan itu yang kita bawa nanti. Ya, kalau kita punya mobil kemudian kita sudah wafat, ya wasiatkan untuk diwakafkan di jalan Allah. Ya, rumah dimanfaatkan untuk tabligh Quran, ya untuk wisma misalnya, untuk belajar. Oh, sangat manfaat sekali. Ya. Sehingga setelah kita mati tetap kita hidup. Ya. Betapa banyak orang yang hidup tapi hakikatnya mati karena tidak bermanfaat untuk agama Allah. Untuk dirinya tidak manfaat, untuk keluarganya tidak manfaat. Selalu berbuat kerusakan, apalagi untuk umat. Tapi ahli ilmu, orang-orang yang senantiasa ya andil dalam agama Allah, ketika dia mati hakikatnya dia masih hidup. Lihat para ulama kita. Para ulama kita itu sudah mati berabad-abad yang lalu. Contoh, saya kasih contoh kecil. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sudah wafat sekitar 8 abad yang lalu. Ya. Beliau meninggal tahun 676. Sekitar abad ke-7. Sekarang kita berada di abad berapa? 15. Sekitar 8 abad yang lalu. Akan tetapi hakikatnya beliau itu masih hidup. Ya, dengan karya-karyanya. Lihat karya Imam Nawawi, siapa yang belajar karyanya Imam Nawawi? Ya, mungkin sejelek-jeleknya kita inilah serendah-rendahnya kita ini dalam belajar. Insya Allah kita belajar kitabnya Imam Nawawi. Apa contohnya? Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Wah, lihat itu. Dalam agama Allah menyebarkan kesan, ya. Masya Allah. Itu yang harus kita pahami dalam masalah sedekah ini. Ayo kita tahu, ya. Jangan kita simpan harta kita itu, ya, kemudian menumpuknya sehingga menjadi bumerang nanti ketika kita wafat, ya. Ketika kita wafat, ta'udzubillah. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau harta itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana dapatnya, kemana dibelanjakan? Oh, ngeri. Ya. Kalau dapatnya halal, dibelanjakan untuk agama Allah, gimana? Surga. Ya. Surga. Berapa banyak orang-orang yang kaya, yang sangat cinta dengan Allah. Di hartanya itu digunakan di jalan Allah. Ya. Tidak pernah setiap proyek kebaikan kecuali dia ikut. Ya, subhanallah. Semoga Allah subhanahu berkahi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang senantiasa andil untuk agama Allah, ya, dalam pendidikan, di dalam sosial dan lain sebagainya. Ya, karena umat Islam ini butuh saling ta'awun, bahu membahu, ya, antara satu dengan yang lain, ya, agar tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala, tinggi kalimat tauhid di muka bumi ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mohon maaf tidak bisa dijawab semua pertanyaannya karena keilmuan yang terbatas dan juga yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu ketika kita mendapatkan ilmu, kita realisasikan dalam kehidupan kita, diamalkan. Walaupun ilmu sedikit tapi continue untuk mengamalkan. Dan kemudian berusaha untuk mengajarkan. Ya, mengajarkan gak harus ceramah, gak harus khutbah Jumat. Bisa kita ajarkan anak kita. Bisa kita ketika kita ketemu teman kita ingatkan teman kita, ayo sholat yuk, ya. Jangan tinggalkan sholat. Nah, itu di antara realisasi ilmu kita barokah. Ya. Nah, jadi kita memiliki peran masing-masing, ada di bidang ini, di bidang itu. Ayo gunakan itu untuk agama Allah.
ya, ada yang bidang broadcasting, kameramen, video, audio, gunakan itu untuk agama Allah, diedit, video ustaz-ustaz, ya, disebarkan, dimasukkan YouTube, tersebar agama Allah, ya, subhanallah, betapa manfaatnya, ya. Waktu kita ke pedalaman itu, ada orang yang mengenal sunnah hanya lewat radio. Betapa besar orang yang ngedit audio tersebut sehingga bisa mengenalkan sunnah pelosok negeri. Ya, itu perjalanan jauh sekali dari kota besar itu sekitar mungkin 6 sampai 8 jam jalan dengan jalan yang terjal. Kita masuk sana, subhanallah, kita menemui, Pak, kok bisa, kok sudah ngaji gitu kan. Padahal ustaz ada yang masuk situ. Gimana caranya? Alhamdulillah saya dapat hidayah dari radio. Di pelosok-pelosok itu yang ada TV parabola. Ya biasanya ada TV. Karena kita tanya satu kampung itu, ya masya Allah banyak yang sudah ngaji. Perkampungan di Transmigrasi di daerah Sumatera. Saya pernah ceramah di sana. Pak, dari mana dulu awal-awal pernah ngaji? Dari TV Roja. Jadi kita ini memiliki peran masing-masing gitu. Kalau yang jago untuk itu itu masya Allah. Kalau yang jago untuk ini, jadi bisa itu memberikan manfaat untuk orang. Ya, oleh karenanya yang paling penting kehidupan kita ini barokah. Ya, umur singkat tapi kita bisa berbuat banyak. Ya, umur singkat tapi banyak kita berbuat. Ya, itu barokah. Imam Nawawi itu kan singkat umurnya. Berapa umurnya? Beliau wafat usia 45 tahun. Ya, singkat. Dan beliau tidak punya keturunan karena belum nikah. Ya, akan tapi beliau punya umat yang setiap mengkaji ilmunya Imam Nawawi, kitab-kitabnya mendoakan. Qala Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fi darai. Ya, jadi itu doa. Kita ngaji kita berdoa seperti ngaji berdoa. Ya. Singkat umurnya tapi barokah. Ya. Di Indonesia ada guru kita, ada yang subhanallah umurnya singkat tapi barokah. Ya. Kalau pernah dengar ya, Ustadz Armen Halim. Itu beliau tuh wafat 30 sekian usianya. Masih muda sekali. Ya, tidak sakit ya, mendadak tahun 2007. Beliau pulang dari Madinah tahun 2000, ya sekitar tahun 2000 ya. Berdakwah di Riau, di Pekanbaru sekitar 7 tahun. Ya, kemudian beliau menggagas beberapa masjid-masjid Islamic Center di sana, dan kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala ambil yang wafat di usia yang sangat muda. Akan tetapi subhanallah dengan terbatasnya zaman ketika itu masih tersebar rekaman-rekaman kajian. Ya. Masih bermanfaat dan sekarang masih diputar-putar di radio-radio, di TV-TV, nasihat-nasihat beliau. Dan buku-buku beliau masih bermanfaat. Dikaji, dibedah, dijual, disebarkan ke kaum muslimin. Barokah, singkat tapi barokah. Ya, umurnya panjang. Ya. Mati jasadnya tapi tidak mati disebut-sebut. Subhanallah. Itulah yang harus kita coba renungkan, apa yang bisa kita buat. Ya, kita tidak harus dikenal, kita tidak harus ini dan itu ya. Kita bisa di belakang layar mensupport, ya. Justru itu bisa menjaga keikhlasan dan sebagainya. Ya, nah, itu yang harus kita pikirkan sekarang. Ayo, ya, tanya kepada ustadz setempat itu, atau tanya kepada ustadz yang antum kenal. Ustadz butuh apa? Kalau kita punya tahu, kita punya harta yang banyak kita punya, ayo tanya, ustadz butuh apa? Proyek apa ini? Kemarin kita berkunjung ke Ustadz Muhammad Wujud yang ada di Magelang, itu bersama dengan krunya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri dari Jakarta. Ya, pas ke Kota Rolah Marang gitu ya. Alhamdulillah banyak sharing dan mengambil faedah. Mereka kan dari Jakarta. Tentunya beberapa banyak kaum muslimin di sana, muslimin ya, yang memiliki kelebihan harta, sehingga mereka bertanya, proyek apa Ustadz untuk yang bisa dibantu? Ya, tolong sediakan kemarin itu yang proyek yang sekarang lagi digarap, sediakan 200 orang ustadz yang tidak mampu, ya, sehingga kita bantu ekonomi. Maksudnya ya misalnya kita kasih per bulannya berapa ya, 100.000, 200.000 itu kan bisa bantu. Apalagi di pedalaman sana itu sudah sangat besar sekali nominal seperti itu.
Kupang sana, di daerah timur, di daerah mungkin Papua sana. Nah itu yang harus coba kita pikirkan, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada kita menyinggung satu orang, dua orang, semuanya tidak ada. Ya, murni ini hanya saling menasihati karena saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersama Rasul SAW, bersama para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan segala macam dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, ya, sebaik-baik orang, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, yang salah itu murni dari kami karena kekurangan ilmu, ya, karena masih banyak ya kurangnya. Dan kalau ada yang benar itu murni dari Allah ya Azza wa Jalla, dengan pertolongan Allah, dengan barokahnya Allah, dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.